Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu galo-galo? Moga be kalian baik-baik baik. Amin. Kali ini aku nak bercerita sebuah film yang berjudul Bermuda Tentacles. Film yang rilis pada tanggal 12 April 2014 di Amerika Serikat. Film ini menceritakan misi untuk mencari Presiden AS yang menyelamatkan diri dan terjun ke laut yang mematikan, yaitu segitiga Bermuda. Pastinya nama segitiga Bermuda ini tidak asing lagi di kuping kalian. Benda apa be yang berani melewati lautan ini pasti disedot atau hilang tanpa jejak. Penasaran sama film ini? Langsung be aku cerita ke. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Film dibuka dengan penerbangan pesawat kepresidenan milik Amerika Serikat yang terbang melintasi segitiga Bermuda. Aktor di awal film dibintangi oleh John Speak sebagai Presiden Amerika Serikat, Blanca Blanco sebagai Natalie, Howard Dale sebagai Arthur, Tiffany sebagai Green, dan ini kita sebut saja Johan. Kejadian aneh yang terjadi berawal dari ketika sebuah pesawat kepresidenan milik Amerika Serikat melintas di atas segitiga Bermuda. Tiba-tiba terjadilah badai besar dan petir yang sangat dahsyat. Pesawat pun tak mampu bertahan. Ketika salah satu sayap pesawat tersambar petir, pesawat itu mulai hilang kendali. Semua tim di sana memutuskan untuk memasukkan Bapak Presiden ke dalam kotak penyelamat dan turun bebas di atas laut yang mematikan, yaitu segitiga Bermuda. Sedangkan pesawat itu meledak. Tentunya kru yang ada di dalam itu semuanya meninggal dunia. Di awal film terlihat ketua tentara Oliver menemui Admiral. Oh ya, kapten terbagi menjadi 4. Yang pertama Oliver yang dipimpin langsung oleh Kapten Tripp si ganteng. Kedua Kapten Philip. Ketiga Kapten Dave. Dan keempat Kapten Warren. Ada Admiral atau Mama, ada Mia, ada Dr. Zimmer, ada Rivas, ada Alex sebagai temannya Kapten Tripp. Kapten Tripp menemui Admiral dan memberitahu kepada Ketua Larry untuk menjalankan misi menyelamatkan Presiden. Yes, sir. Setelah pertemuan berakhir, salah satu tim tentara Oliver melihat hal aneh di dasar laut. Lalu ia memberitahu tim lainnya. Tiba-tiba makhluk aneh keluar dari dalam laut itu. Ternyata seluruh kapal di sana telah dikepung oleh makhluk aneh itu. Makhluk ini adalah penghuni lautan segitiga Bermuda. Semua tim bersiap dengan senjatanya. Ketika mau menembak, salah satu tim Oliver terkena makhluk itu dan ia pun tewas di sana. Tim lainnya berperang melawan makhluk itu. Kita sebut saja makhluk ini cacing. Beberapa tim ada yang tewas karena serangan dari cacing itu. Sedangkan Admiral atau Mama menelpon untuk meminta bantuan dari angkatan udara. Beberapa pesawat tempur dan helikopter diterbangkan. Tapi sayang, baru saja diterbangkan, helikopter itu dililit oleh cacing hingga jatuh. Ketika ditembakkan bom roket, bom itu mengenai salah satu cacing yang membuat semua cacing itu masuk kembali ke dalam air. I want to keep some aircraft up there. Berkumpulnya tim Oliver. Kapten Tripp khawatir dengan kejadian aneh tadi. Dia gelisah dan mondar-mandir memikirkan masalah itu. Tiba-tiba datanglah Komandan Letnan. Gak lama kemudian, tiba-tiba cacing-cacing itu muncul lagi dari dalam air dan menabrak kapal mereka, yang membuat tim Oliver semuanya terjatuh. Di luar, cacing itu sudah mengepung kapal mereka. Beberapa pesawat tempur mencoba menembaki cacing itu. Kapten Oliver memutuskan untuk mencari Bapak Presiden dengan menyelami lautan dengan kapal selam. Kapten Tripp melarang Mia untuk ikut melakukan tugas ini, tapi Mia bilang ada beberapa sistem kapal yang membutuhkan dia.
Tim Oliver pun membolehkannya untuk ikut. Welcome aboard, Lieutenant. Tim yang ada di kapal masih menyerang para cacing. Tiba-tiba, salah satu helikopter yang dililit oleh cacing, ia terlempar mengenai helikopter satunya, yang mengakibatkan mereka kehilangan peralatan tempur. Meluncurlah kapal selam yang dipimpin oleh Kapten Trip dan dibawa oleh Ketua Letnan. Admiral mencoba beberapa kali untuk menghubungi mereka, tapi Kapten melarangnya untuk merespon panggilan itu dan mematikan panggilan itu. Dengan kejadian itu, membuat Admiral kesal. Mia bilang kepada Kapten Trip bahwa dia memiliki hubungan baik dengan Admiral. Mia takut dengan kejadian aneh ini, hubungan mereka jadi hancur. Di belakang kapal mereka tiba-tiba ada seekor tentakel yang melilit kapal mereka, sehingga kapal itu terguncang yang mengakibatkan Kapten Letnan pingsan karena kena benturan. Sementara kapal diambil alih oleh Kapten Trip, beberapa bagian kapal terbakar dan membuat semua tim panik. Mereka saling tolong-menolong. Beberapa tim berusaha untuk menyadarkan Komandan Letnan. Mereka berhasil melepaskan tentakel itu dari kapal, dan Komandan Letnan pun mulai sadar. Ia kembali mengambil alih kapal. Mereka melanjutkan perjalanan dengan instruksi dari Mia. Scene berpindah. Para tentara masih menembaki makhluk itu. Kali ini makhluknya bertambah, bukan hanya cacing saja. Dan di sana ada Dr. Zimmer yang lagi merekam untuk menyelidiki makhluk apa itu. Tapi Dr. Zimmer dikejar oleh salah satu cacing hingga ke dalam kapal. Dokter berusaha bersembunyi, tapi cacing itu menyerang si dokter dengan menarik kakinya. Tapi dokter berhasil diselamatkan oleh tim tentara, dan ia berhasil mengambil bagian dari cacing itu untuk diteliti. Sampailah kapal mereka di sebuah goa bawah air. Kapten baru mengabari Admiral tentang keberadaannya. Admiral mempercayai Kapten dengan misi menyelamatkan presiden. Setelah selesai melakukan panggilan, Admiral melihat salah satu pesawat tempur dilemparkan oleh cacing ke arahnya. Sontak ia menyuruh temannya lari dari sana, dan pesawat itu pun meledak dengan jarak yang sangat tipis dengan posisi mereka. Di sisi lain, tentara yang sedang menembaki cacing, ia tertusuk oleh bagian cacing yang sangat tajam, yang membuatnya mati di sana. Tim Oliver melanjutkan perjalanan mereka, dan mereka menemukan sebuah lorong bawah laut di mana dinding langit-langit lorong itu berwarna merah menyala. Sekilas mirip kerangka manusia, tapi ini lebih besar. Mia mengira ini adalah biomekanis. Ini adalah suatu yang pasti dibangun tapi bukan buatan manusia. Dan mereka melihat di sana ada sebuah lubang dan banyak bangkai kapal dan pesawat. Saya menyimpulkan bahwa lubang ini adalah tempat atau sesuatu yang menyedot semua kapal dan pesawat itu. Dan disinilah Bapak Presiden berada. Tapi mereka tidak tahu apakah Pak Presiden ini masih hidup atau sudah mati karena kehabisan oksigen. Setelah mendarat, mereka berbagi tim. Ada yang mencari Pak Presiden dan ada yang tinggal di kapal. Salah satu tim mereka mendengarkan hal aneh yang berasal dari dalam air. Benar saja, ternyata di sana terdapat cacing. Tapi cacing ini ukurannya agak kecil. Salah satu tim pun ditarik ke dalam air. Mereka berusaha untuk menarik temannya untuk keluar, tapi mereka sia-sia. Temannya pun tewas di sana. Tersisa mereka berempat dan beberapa lainnya di dalam kapal. Mereka hanya memiliki waktu setengah jam saja, karena oksigen mereka hanya bertahan dengan waktu itu. Salah satu tim cewek yang bernama Rivas sedang merekam situasi di segitiga Bermuda. Tiba-tiba cacing keluar dari dalam air dan melilit kakinya. Tim lainnya mendengar teriakan Rivas. Setelah sampai di lokasi Rivas tidak ada. Yang ada hanya alat perekamnya saja, karena Rivas telah mati ditarik oleh cacing itu. Mendengar itu, tim yang berada di kapal turun untuk membantu mereka.
Kini oksigen mereka hanya tersisa 14 menit saja, sedangkan Bapak Presiden belum juga ditemukan. I got it. Mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya mereka menemukan Pak Presiden dalam keadaan masih hidup. Tapi sayangnya mereka kembali diserang oleh makhluk aneh itu. Tapi makhluk ini berbeda dan berbentuk bulat. Sebelum lari dari sana, salah satu tim yang bernama Hondo melemparkan bom ke benda aneh itu. Tapi bom itu terlalu lemah bagi benda bulat itu. Salah satu tim itu disetrum dan disedot ke dalam benda itu. Ketika situasi agak aman, mereka melanjutkan perjalanannya. Lagi-lagi mereka dihadang oleh cacing. Kali ini jumlahnya lumayan banyak. Di sisi lain di belakang mereka ada sebuah kapal yang nampaknya kapal itu mau jatuh. Mau tidak mau mereka harus melawan cacing itu. Tapi sayang, salah satu tim yang berada di belakang dililit oleh cacing dan ia tertimpa kapal itu. Seketika ia meninggal di sana. Salah satu tim tewas lagi oleh cacing itu. Yang tersisa tinggal 4 orang saja dan mereka bergegas melarikan diri menggunakan kapal itu. Tapi cacing itu masih mengikuti mereka dan mereka berhasil lolos dari sana dengan menancap gas yang sangat kuat. Mia, Kapten Trip, dan Komandan Letnal mendapatkan sanjungan dari Pak Presiden dengan keberanian mereka menyelamatkan dia. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba mereka disedot oleh lubang itu, tapi mereka berhasil keluar dari sana. Ternyata di sana ada alien yang memiliki tentakel yang sangat besar. Ternyata inilah penunggu yang sesungguhnya di segitiga Bermuda. Berarti cacing-cacing panjang tadi hanya sebagian kecil saja dari bangsa alien. Kapal mereka kembali dikejar oleh alien itu dan lagi-lagi mereka berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam kapal yang utama. Singkat cerita, hal aneh muncul dari laut. Ternyata itu adalah alien yang memiliki tentakel besar. Semua orang memandangnya dengan terheran-heran. Tiba-tiba alien itu menimbulkan suara yang sangat bising. Dengan persetujuan Bapak Presiden, Admiral memerintahkan seluruh pasukan terlibat dalam untuk menyerang alien itu. Tiba-tiba alien itu menyerang salah satu kapal lebih dulu. Alien itu dapat serangan balik dari helikopter, tapi serangan itu tidak ada apa-apanya. Alien itu kembali mengeluarkan suara bising, yang berarti ia akan kembali menyerang mereka. Dan benar saja, alien itu kembali menyerang salah satu kapal. Kapten Trip meminta persetujuan kepada Bapak Presiden bahwa ia akan ke inti pusat pesawat alien dengan melemparkan bom di dalam pesawat itu dan berharap itu adalah salah satu cara yang pas untuk mengalahkan alien itu. Karena tidak ada pilihan lain, Pak Presiden menyetujui pendapat dari Kapten Trip. Tapi Admiral tidak yakin hal itu dapat berhasil. Presiden menaruh harapan besar kepada Kapten Trip. Mereka hanya memiliki waktu 15 menit saja untuk menyelamatkan seluruh dunia. Kapten Trip pun pergi menggunakan helikopter bersama Kapten Warren. Tetapi mereka hanya memiliki satu peluru saja. Kapten meyakinkan Pak Presiden bahwa ia akan menggunakan peluru itu sebaik mungkin. Singkat cerita, pesawat alien itu mendekati pesisir pantai. Para wisatawan di sana melihat pesawat alien tersebut. Bahkan beberapa dari mereka merekam pesawat itu. Tiba-tiba pesawat itu kembali menyerang kapal yang ada di sana. Sontak hal itu terlihat oleh para wisatawan. Mereka berlarian menjauh dari alien itu. Tapi mereka terlambat. Alien itu juga menyerang para wisatawan. Seketika para wisatawan itu meninggal karena terbakar. Di sisi lain, helikopter yang dinaiki oleh Kapten Trip dan Kapten Warren memasuki pesawat itu. Mereka hanya memiliki waktu 1 menit 45 detik. Kapten kembali mendapatkan serangan dari cacing-cacing itu. Pesawat yang mereka gunakan berputar-putar.
Kapten Trip berusaha menembaki para cacing-cacing itu. Helikopter mereka dililit yang membuat Kapten Trip hampir terjatuh. Ia berhasil menembaki cacing itu. Dengan waktu yang sangat singkat, Kapten Trip berhasil menembakkan nuklir itu tepat ke inti dari pesawat alien itu, yang membuat ledakan yang sangat besar. Di sisi lain, para tim telah putus asa karena menurut mereka nuklir itu tidak berfungsi dengan baik. Tiba-tiba, pesawat alien itu meledak. Semua para tim bersorak. Tapi ada satu yang tidak bahagia. Ia adalah Mia, karena Mia hanya bahagia jika Kapten Trip selamat dari kejadian itu. Tiba-tiba ada helikopter keluar dari pesawat itu, dan itu adalah Kapten Trip dan Kapten Warren. Ternyata mereka berhasil keluar dari pesawat alien itu. Terlihat air mata kebahagiaan keluar dari mata Mia, karena Kapten Trip masih hidup. Di akhir film mereka berpelukan. Sumpah ya, film ini menyentuh banget. Jadi pengen nangis setelah melihat si Kapten berpelukan. Mereka dapat tepukan dari semua tim dan film pun selesai. Cak mano ceritanya guys? Tidak perlu ada yang dijelaskan ya. Menurut saya semuanya udah jelas. Saya hanya bingung kira-kira Mia dan Kapten Trip itu memiliki hubungan apa. Tapi ya udahlah. Untuk film ini cukup menarik ya. Adegan tegangnya dapet, ditambah adegan sedih pas akhir film juga dapet. Salam Wong Kito Galo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.